أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab kita, yaitu mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita pada pertemuan ini masuk kepada hadis yang kedua yang disampaikan oleh beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang kita pelajari, menjadikan ilmu kita bermanfaat, berbuah amal soleh, dan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis tentang maratibuddin al-Islam wal iman wal ihsan, ya, tingkatan agama, tingkatan agama yaitu Islam, iman dan ihsan. Kita baca an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'r la yura 'alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, datanglah seseorang yang memiliki baju yang amat sangat putih, ya, syadidu bayadith thiyab, memiliki baju yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ab, memiliki rambut yang amat sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak diketahui tanda-tanda dia baru melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, tidak ada tanda-tanda safar, wala ya'rifuhu minna ahad, akan tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang tersebut, hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai atau kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menyandarkan kedua lutut orang tersebut kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan, ya, dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Pahanya siapa? Pahanya orang tersebut, bukan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Dari apa yang disampaikan oleh beliau, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Ini terdapat pelajaran bagi kita semuanya sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmu syar'i. Ya, hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi syar'i. Orang tadi, dan nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang tadi adalah Jibril alaihissalam. Ketika dia mendatangi Rasulullah SAW untuk mengetahui perkara agama, dalam kata lain untuk talabul ilmi syar'i, mencari ilmu, maka lihat Jibril menggunakan ketika dia menjadi atau menjelma menjadi seseorang, orang tadi memakai baju yang amat sangat putih bersih. Maka hendaknya kita juga demikian ketika kita menghadiri majelis ilmu, apakah itu secara langsung atau di zaman ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pandemi, kemudian banyak kajian yang terpaksa kita laksanakan dengan seperti ini, dengan Zoom atau yang lainnya, maka hendaknya kita memperhatikan kondisi kita. Di antaranya adalah memperhatikan pakaian kita, meskipun tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rapi, rambutnya rapi, tidak compang-camping dan lain sebagainya. Lalu adab yang lainnya yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam adalah dia mendekat kepada orang yang menyampaikan ilmu. Maka hendaknya yang kita lakukan ketika dalam majelis ilmu, hendaknya kita mendekat kepada orang yang menyampaikan ilmu. Ya, tidak malah menjauh. Ya, jauh dari orang yang menyampaikan ilmu. Taib. Lalu orang tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Ya, apa yang dimaksud dengan Islam? Di antara kebiasaan orang Arab Badui, tatkala mereka memanggil Rasulullah SAW, mereka tidak pernah mengucapkan ya Nabi Allah, tidak pernah mengucapkan ya Rasulullah, tapi langsung menyebut nama beliau SAW, ya Muhammad. Karena memang di antara kebiasaan orang Arab Badui itu ketika berbicara itu agak kasar, meskipun bersama Nabi SAW. Ya, meskipun dengan Nabi SAW. Jadi Jibril alaihissalam seolah-olah para sahabat menganggapnya ini orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui, karena ini bukan sahabatnya Nabi SAW, bukan seperti ini kebiasaannya para sahabat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi. Faqala Rasulullah SAW, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan, ya Jibril, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji, ya, ke Baitullah jika engkau mampu. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, Rasul SAW menyebutkan rukun Islam yang 5, karena inilah Islam. Ya, yang dimaksud dengan Islam adalah rukun Islam yang 5, bagaimana dalam hadis ini. Ya, maka ketika Islam kita ingin sempurna, maka
lima hal ini, rukun Islam ini harus kita laksanakan. Ya, harus kita perhatikan. Yang pertama, apa rukun Islam yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Antas syahada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi rukun yang pertama dalam rukun Islam, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini tafsir yang benar dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Tafsir yang benar atau makna yang benar kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan ini adalah makna yang benar? Karena di sana ada ya yang memaknai dengan makna yang lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya, ada yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna yang lain, bukan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara makna yang disebutkan untuk memaknai la ilaha dan itu makna yang salah? Kata mereka, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Makna ini salah besar. Makna ini salah besar karena konsekuensinya juga besar. Apa konsekuensinya dari makna tadi? Kalau seandainya kita memaknai la ilaha illallah itu dengan kalimat la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, konsekuensinya segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang disembah oleh manusia di muka bumi, dia adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti yang disembah dia adalah Allah. Padahal kita tahu yang disembah di muka bumi ini amat sangat banyak. Ya, yang disembah di muka bumi amat sangat banyak. Ada yang memang makhluk hidup, ada yang mantan makhluk hidup, ada yang memang benda mati. Yang disembah di muka bumi ini amat sangat banyak. Makhluk hidup apa? Ya, makhluk hidup seperti kalau di India itu banyak sekali Tuhan. Ya, banyak sekali sembahan di sana. Hewan-hewan disembah, ada kera, ada sapi, ada banyak. Ya, mantan makhluk hidup, dulu hidup kemudian sudah meninggal, banyak. Ya, berdoa kepada para wali, berarti menyembah. Ya, ya, kemudian memang benda mati. Ya, memang benda mati seperti salib, patung dan lain sebagainya itu disembah. Ya. Kalau kita memaknai la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti itu semuanya, segala sesuatu yang disembah tadi dari makhluk hidup, mantan makhluk hidup ataupun memang benda mati, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya konsekuensinya besar dan ini tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menjelaskan makna yang benar tadi, bahwasanya makna la ilallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak yang benar kecuali Allah, dalam surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj ayat 62 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil
Demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang benar, yang hak. Adapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Sembahan yang batil. Jadi Allah menetapkan di sana ada sembahan-sembahan selain Allah, tapi yang hak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Baik. Makna yang lain yang disebutkan untuk memaknai kalimat la ilaha illallah itu adalah makna yang salah, adalah la khaliqa illallah. Ya, ada yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Makna la khaliqa illallah maknanya salah atau benar? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Secara makna benar. La khaliqa illallah secara arti benar. Akan tetapi jika makna ini, jika kalimat ini la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu digunakan untuk memaknai kalimat la ilaha illallah, kurang tepat. Itu bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau minimalnya itu sebagian dari makna la ilaha illallah. Ya, itu sebagian makna dari la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya ketika orang-orang kafir dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan, siapa yang ngasih rizki, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini bahwa yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena memang makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan konsekuensi ucapan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu konsekuensinya, dan mereka faham itu. Ya, orang-orang kafir Arab dahulu faham makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat As-Saffat ayat 35-36, Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka enggan, mereka sombong, mereka tidak mau. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, ya, alihatana li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena mengikuti syair gila, seorang penyair gila ini? Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka faham ucapan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mereka meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu beberapa makna yang disebutkan dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi makna yang benar adalah makna yang pertama tadi, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus na'taqid wa nuqir. Dan kita harus meyakini dalam hati dan menetapkan dalam lisan kita, kemudian dibuahkan dengan amal badan kita, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama.
Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah ada 4. Ya, tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan khabar-khabar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membenarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintahnya. Mentaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangannya. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Saya ulangi ya. Tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah membenarkan semua kabar dari beliau atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaati perintah-perintah beliau. Yang ketiga, menjauhi larangan-larangan beliau. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Jadi dari sini dapat kita fahami, tatkala kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya tadi. Konsekuensi yang pertama adalah kita menyerahkan seluruh peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi yang kedua dari syahadat Muhammad Rasulullah tadi, yaitu kita harus membenarkan semua khabar dari Rasulullah SAW. Jika itu sahih dari Nabi, maka kita benarkan. Ya, tidak perlu kita mendahulukan akal kita. Kita langsung benarkan apa yang menjadi khabar Rasulullah SAW. Kemudian mentaati semua perintah beliau, sudah taat. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Ya, apapun yang wa ma nahakum anhu fantahu, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Ya, kemudian yang ketiga tadi adalah kita menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menjadi satu rukun? Ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, dijadikan satu rukun, bergandengan dalam satu rukun? Syekh Bandar ya rahimahullah taala dalam kitabnya Darul Saniyah ya fi fawaid al-arba'in an-nawawiyah menyebutkan bahwa di antara hikmahnya adalah karena ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali terpenuhi dua hal. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Alasannya adalah karena ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali terpenuhi dua hal. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah. Ikhlas adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dari syahadat la ilaha illallah. Dan mutaba'ah adalah tuntutan atau konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Bisa difahami insyaallah? Baik, barakallahu fikum. Kemudian rukun yang kedua,
Rukun yang kedua dari rukun Islam adalah wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan salat. Rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Ya, bukan sekedar melaksanakan tapi menegakkan salat. Ya, tapi menegakkan salat. Dan ini ya nasallahu as-salamah, sudah banyak kaum muslimin yang meremehkan masalah ini, masalah salat. Ya, sudah meremehkan masalah ini, meremehkan masalah salat. Ya. Di antara meremehkan ya tidak mempelajari bagaimana Rasulullah SAW salat. Ya, yang penting salat, tapi bagaimana Rasul salat tidak dipelajari, padahal Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya. Di antara meremehkan juga adalah mengakhir-akhirkan waktu salat. Ini bentuk peremehan terhadap salat. Ya, terhadap salat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka orang-orang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya. Ya, mengakhirkan waktu, tidak memperhatikan bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian tidak memperhatikan wudunya dan lain sebagainya. Maka ini kewajiban kita untuk belajar ilmu agama, lebih mendalami ilmu agama bagaimana Rasulullah SAW salat. Karena salat para jemaah umat Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengatakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka akan baik yang lainnya. Jika salatnya rusak, maka yang lainnya akan rusak. Maka kita perhatikan masalah salat ini. Ya. Dan tidaklah menunjukkan pentingnya salat, ya tidaklah menunjukkan pentingnya salat, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil Rasulullah SAW untuk ke langit yang ketujuh menghadap Allah ketika mewajibkan perkara ini. Ini dalil yang wadih, yang jelas bahwa perkara salat adalah amat sangat penting. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Berbeda dengan salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mewajibkan masalah ini, yaitu masalah salat. Maka kita perhatikan salat. Nas'alullah at-taufiq. Kemudian rukun yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, wa tu'tiyaz zakah. Engkau menunaikan zakat. Engkau menunaikan zakat. Baik, dan ini dipelajari dalam kitab-kitab fikih insyaallah taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah wa tasuma ramadhana. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Ya, jika engkau mampu. Jadi masalah haji itu diikat dengan kemampuan. Jika tidak mampu maka tidak wajib untuk melaksanakan haji. Adapun yang lainnya, rukun yang lainnya harus kita laksanakan. Yang harus kita laksanakan sebagai, ya, rukun Islam kita. Ya, rukun Islam kita. Faqala, lalu orang tadi ketika mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, dia mengatakan shadaqta, engkau benar. Ya, engkau benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran, ya, terhadap orang tersebut. Dia bertanya, tapi dia juga membenarkan. Karena adat orang yang bertanya, kebiasaan orang bertanya,
ya itu mendengarkan jawabannya selesai, tidak membenarkan. Tapi orang ini orang yang tidak dikenal, memakai pakaian baju yang sangat putih, rambut hitam, lalu langsung menghadap kepada Rasulullah SAW bertanya, lalu membenarkan jawaban dari Rasulullah SAW, menambah keheranan para sahabat. Maka mereka pun tambah perhatian dengan apa yang dialogkan di antara Rasul dan orang tadi, yaitu malaikat Jibril. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Qala Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah SAW menjawab, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang rukun iman insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini, karena memang waktu yang terbatas. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada Pak Andri.